masih perlukah pemerintah ini membuka informasi kepada masyarakat? Mengingat cara untuk proses informasi lumayan panjang. Jadi AI itu harus dimaknai dia tuh sebagai alat bantu. Dia bukan pemutus. Dia bukan yang bisa mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu tetap yang namanya manusia. Ya. Jadi kalau kami menempatkan AI itu sebagai alat bantu kami. Dan kami sudah mencoba juga di Monef kami kemarin pakai AI Tree, ya, kami bekerja sama dengan pihak luar. Tapi memang di semua kementerian itu problemnya itu sumber daya manusia. Ya. Jadi kita ini selalu dihadapkan pada sumber daya manusia, dan itu juga sumber daya manusia di Komisi Informasi Pusat. Yang kedua itu adalah untuk membakukan semuanya itu kan butuh effort juga, upaya. Yang ketiga tentunya juga harus ada. Ini kan sesuatu yang sebelumnya belum tidak ada menjadi ada. Artinya kalau yang sebelumnya tidak ada menjadi ada itu ya harus dilengkapi dengan aturan-aturan hukum, ya. Di Kementerian Hukum ini juga harus siap itu. Artinya apa? Artinya hal-hal yang nantinya itu tidak bisa hal-hal yang akan terjadi harus diantisipasi karena ini AI, ya. Seperti ada beberapa contoh itu algoritma udah dipertanyakan ini dengan sistem penerimaan mahasiswa baru, atau contoh dilema AI gitu. Pada waktu itu kami mencoba dengan AI Monef karena apa? Karena tadi efisiensi, ya. Biasanya verifikator kami berjam-jam tuh ya Pak. Iya, jadi karena sumber daya manusia. Jadi ini Mbak April yang memang harus kita benahi juga, ya. Jadi sumber daya manusia kemudian kita harus dibakukan, ya, bakukan hal-hal tertentu kan harus ada dibakukan, dan itu kan perlu effort, ya. Perlu ada regulasi khusus tidak Pak untuk ya mungkin pemanfaatan AI ini di lembaga pemerintah? Harus, menurut saya harus gitu, ya. Kalau aturan-aturan Kementerian Hukum yang harus mengantisipasi artificial intelligence. Sudah ada belum Pak Ronald mengenai hal tersebut atau sedang digodok? Ya, sedang dipersiapkan terus memang terkait dengan khususnya layanan-layanan yang ada di Kementerian Hukum. Tapi yang jelas komitmen dari Kementerian Hukum tetap untuk melayani publik menjadi lebih baik, termasuk terbatas pada penggunaan AI. Iya. Karena memang tidak dipungkiri kalau penggunaan AI itu membantu sekali ya. Jadi hal-hal yang mungkin pertanyaan template tadi yang bisa ditanyakan berulang kepada masyarakat ke pemerintah atau badan bisa terjawab dengan otomatis tanpa harus ada tambahan waktu gitu. Namun pertanyaannya mungkin juga yang menonton juga bertanya-tanya, kalau AI digunakan ini kira-kira yang mengawasi siapa gitu ya. Kalau dari KIP sendiri berpendapat seperti apa Pak? Bahkan kan seperti yang di Jatim itu kan tadi audit kan AI tersebut algoritmanya. Nah, apakah itu mungkin atau seperti apa? Kalau memang mau diaudit, saya itu selalu kami ini selalu mengatakan yang mengaudit siapa. Yang mengaudit ini kan juga harus punya kompetensi untuk mengaudit sesuatu. Aturannya ada tidak. Jadi ini saya sampaikan ya, pada waktu orang mengatakan bahwa mohon maaf ya, ini ada satu contoh, saya pakai contoh-contoh supaya gampang. Ada satu pihak mengatakan bahwa sebagai orang yang mengumpulkan salinan ijazah, Anda tidak harus melakukan verifikasi administratif saja, harus melakukan verifikasi faktual dong terhadap ijazah misalnya. Ya, kami sebagai pihak itu kami tanya dulu, Anda ada nggak aturan melakukan verifikasi faktual? Nggak ada lah. Kalau nggak ada ya harus ada dulu. Jadi hati-hati juga kalau kita misalnya ada algoritma yang dilaporkan ke kami misalnya, dia termohonnya siapa dulu? Kami tanya termohonnya dulu. Termohonnya belum ada aturan-aturannya, terus bagaimana? Nah, kan artinya tadi kembali ke Kementerian Hukum. Nah, Kementerian Hukum ini kan sinkronisasi semua peraturan kan ada di sini. Ya, jadi kami pun mau peraturan dari lembaga negara, mau peraturan dari lembaga pemerintah yang lain, sinkronisasinya ada di sini lah. Kami pesan ini di sini. Ya tadi AI ini hati-hati, AI ini harus masuk dalam klausal itu. Yang kedua ya jangan lupa itu keterbukaan informasi publik itu harus selalu didengungkan. Itu didengungkan misalnya keterbukaan informasi publik katakanlah ya. Polisi katanya. Polisi ini kan kami selalu melihat ada sarana dan prasarananya saja. Prasarana tidak hanya sarana, ada PPID, ada kantor yang bisa dilihat dengan mata, tapi ada beberapa prasarana yang harus dipenuhi juga. Prasarana itu apa?
prasarana itu adalah peraturan-peraturan. Nah, pada waktu nanti badan publik, ya akan ada kementerian-kementerian, badan publik ada perguruan tinggi negeri, ada kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian. Kalau dia mau membuat peraturan menteri, pastikan ke Kementerian Hukum.